Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini Ibu ingin menceritakan tentang novel Burung-Burung Manyar. Burung-Burung Manyar ini karya Y.B. Mangunwijaya, penerbit Jambatan Jakarta, cetakan ketiga 1983, 261 halaman. Sebelum memulai, marilah kita mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Bagian 1, 1934, 1944. Namaku adalah Seta Dewa, panggilan Teto. Aku disebut juga Raden Masinyo. Aku termasuk anak kolong karena ayahku atau papi adalah seorang tentara kerajaan Belanda, KNIL. Papi berjiwa Belanda dan suka kebebasan. Meskipun papi berdarah biru keturunan keraton Solo, berbeda dengan mami yang keturunan Belanda, tetapi menyukai kehidupan keraton. Karena itu wajar kalau aku memiliki sifat campuran mami dengan papi gagah, cerdas, dan berandal. Den Larasati lebih suka dipanggil Atik, ayahnya Pak Antana, seorang pegawai dinas kebun raya Bogor. Bu Antana keturunan keraton. Mereka mendidik Atik dengan baik. Atik banyak mewarisi sifat ayahnya. Ia suka pada alam, terutama burung-burung. Atik berkenalan dengan Teto ketika berlibur di Solo. Atik menyenangi Teto karena Teto pemberani dan serba bisa. Ketika Jepang mengalahkan Belanda di Indonesia, kehidupan papi Teto ikut hancur. Diam-diam ia menyusun kekuatan bawah tanah untuk melawan tentara Jepang. Suatu saat papi Teto ditangkap tentara Jepang, kemudian mami Teto juga dijebak Jepang di Jakarta. Tapi atas desakan papinya, mami Teto dibebaskan kembali. Sejak itu papi Teto hilang, tak ada berita. Bagian 2, 1945, 1950. Setelah Indonesia merdeka, Teto masuk tentara Nika. Ia memakai nama Leo. Teto bertugas pada kesatuan di Harmoni di bawah pimpinan Mayor Verbruggen. Mayor Verbruggen adalah teman papi Teto di Akademi Breda, Belanda dulu. Mayor ini juga pernah mencintai mami Teto. Teto diangkat sebagai komandan patroli. Suatu hari Teto mengunjungi rumah Bu Antana. Ia ingin mencari informasi tentang papi dan maminya. Dan utama sekali ia rindu pada Atik. Teto hanya mendapatkan surat yang memberitahu bahwa Bu Antana sudah pindah ke Yogyakarta. Juga diberitahu bahwa Atik telah bekerja di kantor Perdana Menteri Republik Indonesia. Teto merasa terpukul karena hatinya sangat membenci kemerdekaan Indonesia. Teto lebih merindukan kemerdekaan di bawah naungan Belanda. Teto tetap aktif sebagai tentara KNIL, memerangi pejuang Indonesia. Teto, sebagaimana juga Verbruggen, menyebut diri mereka sebagai bandit. Suatu hari Teto berhasil mencegat rombongan Perdana Menteri Indonesia, Sultan Syahrir. Mestinya Teto menembaki rombongan itu, tapi tak jadi karena dihalangi tentara Inggris. Di samping itu rindu Teto pada Atik muncul ketika melihat Perdana Menteri atasan Atik. Teto kesal pada tentara Inggris. Ia membuat kekacauan membabi buta. Hal ini diketahui oleh Mayor Verbruggen. Verbruggen pun tahu penyebab kebrutalan Teto, yaitu kebencian Teto pada Jepang yang telah
membunuh Papi dan menyekap maminya. Verbruggen membujuk Teto dengan mengatakan bahwa Papi Teto masih hidup. Sejak itu bertambahlah kebencian Teto terhadap Jepang, juga terhadap pemimpin-pemimpin Indonesia yang pada masa prakemerdekaan bekerja sama dengan Jepang. Teto berjiwa Belanda. Ia melanjutkan petualangannya sebagai tentara Kenil. Pada waktu agresi Belanda, Teto berhasil memasuki Yogyakarta. Tapi kemudian Belanda mengakui kemerdekaan Republik Indonesia. Berarti tentara Kenil dibubarkan. Ketika itu Teto diberitahu Verbruggen bahwa Mami Teto masih hidup dan dirawat di rumah sakit jiwa. Teto menemui maminya, sayangnya Mami Teto tidak bisa diajak berkomunikasi lagi. Ia hanya berkata, segalanya telah kuberikan. Bagian 3, 1968-1978. Kehidupan di Indonesia sudah banyak berubah. Indonesia sudah aman. Sudah banyak duta besar sebagai perwakilan negara asing di Indonesia. Salah seorang duta besar menerima tamu. Tamu itu adalah manajer produksi Pacific Oil Well Company, yaitu Mr. Setadewa. Perusahaan ini bergerak di bidang penambangan banyak di Indonesia. Mr. Setadewa, sang manajer adalah seorang ahli komputer dan matematika. Ia mengetahui banyak rahasia perusahaan termasuk penipuan dengan komputer yang dilakukan perusahaan terhadap pemerintah Indonesia. Kali ini adalah kunjungan kedua Mr. Setadewa ke Yogyakarta sebagai manajer produksi Pacific Oil Well Company. Sang duta besar berbicara banyak kepada Mr. Setadewa, mulai dari masalah politik sampai pada masalah pribadi. Sang duta besar malah menyarankan agar Mr. Setadewa mengganti istrinya dengan orang Jawa, karena Mr. Setadewa adalah orang Jawa. Meskipun sekarang bukan warga negara Indonesia, tapi pikirannya melayang pada peristiwa lain, pada kematian maminya yang bersamaan dengan saat ia memperoleh gelar doktor di Universitas Harvard, Amerika Serikat, pada kehancuran rumah tangganya dengan istrinya yang juga putri pimpinan perusahaan tempat ia bekerja, juga pada Atik yang punya tempat tersendiri di hatinya. Sekarang ia telah berada dekat dengan Atik, tapi Mr. Setadewa atau Teto tidak mau memberitahu identitasnya pada Atik. Suatu hari, Setadewa berkesempatan menghadiri promosi Nyonya Larasati Katamsi mengambil gelar doktor pada salah satu universitas di Yogyakarta. Nyonya Larasati adalah Kepala Direktorat Pelestarian Alam, sedangkan suaminya Tuan Jana Katamsi adalah Dekan Fakultas Biologi dan Kepala Laboratorium Marinir Alri. Larasati akan mempertahankan disertasinya Jati Diri dan Bahasa Citra dalam struktur komunikasi varietas burung Ploces Manyar. Dalam disertasinya, Nyonya Larasati Katamsi membahas kehidupan burung manyar. Diuraikan bahwa ketika memasuki masa remaja, manyar jantan berlomba membuat sarang untuk memikat manyar betina. Kemudian manyar betina memilih salah satu sarang terbaik. Menurutnya, manyar jantan yang sarangnya tidak terpilih maku kalah dengan menghancurkan sarang yang telah dibangun itu. Juga diuraikan nilai filosofi dari kehidupan burung-burung manyar. Nyonya Larasati Katamsi berhasil mempertahankan disertasinya dengan baik. Ia dinyatakan lulus dengan predikat sangat memuaskan. Keluarganya gembira, tapi Dr. Setadewa yang hadir di sana tanpa setahu Larasati merasa lain. Setadewa merasa dirinya adalah salah satu manyar jantan yang tidak beruntung. Manyar betina itu adalah Larasati atau Atik.
Sedang Manyar jantan yang beruntung itu adalah Tuan Janaka Tamsi. Suami Atik sekarang, berbagai pikiran muncul di pikiran Setadewa atau Teto. Ia tidak berani memberi ucapan selamat kepada Atik. Ia kembali ke tempat kosnya. Akhirnya Atik mengetahui bahwa Dr. Setadewa, sang manajer Pacific Oil Well Company yang ahli matematika dan ahli komputer yang sedang berada di Yogyakarta itu adalah Teto. Bersama dengan suaminya, mereka bertemu di rumah kos Teto. Teto tidak pernah menyangka Atik melepaskan rindunya pada Teto yang selama ini dipuja dan didambakannya. Sejak itu, Teto pindah dari tempat kos ke rumah Bu Antana, ibu Atik. Teto sudah dianggap kakak oleh Atik, begitu juga oleh Tuan Janaka Tamsi, suami Atik. Janaka Tamsi sudah lama mengenal Teto melalui cerita Atik dan Bu Antana. Atik merasa gembira bertemu kembali dengan Teto. Teto juga sudah mulai akrab dengan putra-putri Atik. Dan cerita Bu Antana tentang Teto tahu bahwa Atik tidak bahagia dengan suaminya Janaka Tamsi. Teto tetap tidak ingin merusak rumah tangga Atik dan kebahagiaan Janaka Tamsi. Meskipun Atik dan Bu Antana menginginkan demikian. Teto sudah berubah sekarang. Ia tidak membenci Indonesia. Ia merasa telah jadi orang Indonesia. Selama ini jiwanya berperang antara keinginan untuk membela bangsa Indonesia dengan cara membukakan rahasia penipuan komputer di satu pihak dengan rasa takutnya di pihak lain. Sekarang rasa takutnya hilang, muncul keberaniannya. Teto membeberkan rahasia penipuan perusahaan Pacific Oil Well Company, tempat ia bekerja. Tentu saja Teto diberhentikan. Untung ia masih punya simpanan, tapi keberanian Teto untuk membukakan rahasia perusahaan raksasa itu juga berpengaruh pada Atik dan suaminya. Janaka Tamsi diberhentikan dari jabatannya dengan alasan keamanan, tapi Teto malah tambah akrab dengan Atik, Janaka Tamsi dan putra-putrinya. Teto sering pergi ke Magelang. Di sana ia bertemu dengan ayah Janaka Tamsi. Rupanya ayah Janaka Tamsi inilah dokter yang telah merawat Mami Teto dulu. Dari Magelang, Teto membawa pesan dari mertua Atik agar Jana dan Atik melaksanakan ibadah haji. Keinginan ayah Janaka Tamsi dikabulkan oleh Atik dan suaminya. Mereka pergi ke Mekah menunaikan ibadah haji. Sayangnya, pesawat yang mereka tumpangi mengalami musibah. Kecelakaan di Kolombo. Atik dan suaminya tewas bersama ratusan jemaah haji Indonesia lainnya. Teto merasa terpukul lagi, tapi ia ingin membuktikan cintanya pada Atik dan Janaka Tamsi. Ketiga putra-putri Atik dijadikan anak angkat oleh Teto. Inilah hadiah yang paling berharga dari Atik, pikir Teto. Demikianlah cerita novel Burung-Burung Manyar sudah dibacakan. Mudah-mudahan kita bisa mengambil manfaat dari novel tersebut. Wabil taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.